Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD halaman 51. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 4 kelas 6 halaman 51 sampai 57. Pembelajaran 1 subtema 2 buku tematik. Kunci jawaban halaman 51. Amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Foto halaman 51. Jawabannya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau biasa disebut APEC di Manila, Filipina 17 November 2015. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Selanjutnya kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD halaman 52. Ayo menulis. Simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut. Setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Ini dia jawabannya. Teks akan dibacakan, ini dia baca jawabannya. Paragraf 1, topik masalah. Jawabannya itu paragraf 1, topik masalah. Yaitu topik masalahnya itu bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf 2, deret memiliki 90.000 kosakata tetapi dapat menciptakan kosakata baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Silahkan dicatat dulu adik-adik.
Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kelas berapa, tema berapa, dan halaman berapa. Oke? Sini.
Sudah dicatat? Paragraf 3 deret penjelas Ramo Magnis menayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ramo mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Silahkan dicatat adik-adik. Saya makan
Jawaban tema 4 kelas 6 SD atau Madrasah Ibtidaiyah halaman 53. Ayo berdiskusi. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan guru. Diskusikan bersama teman tentang jenis pekerjaan, jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Tulis di kolom berikut. Ini dia jawabannya. Indonesia sudah melakukan bentuk bekerja sama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota terkait hal komunikasi. Silahkan dicatat adik-adik. Kunci jawaban halaman 54. Cari informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukan bekerja sama teman-teman dalam kelompok kecil. Tuliskan dalam diagram berikut. Ini dia jawabannya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang sosial di masa globalisasi. Bentuk kerjasama yaitu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi. Silahkan dicatat adik-adik. Dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara itu mengirim dia tadi ya. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara, mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta. Ini tadi ya bentuk kerjasama. Bentuk kerjasamanya ini dia 1, 2, 3, dan ini peran Indonesia dalam hubungan kerjasama antara dengan negara Asia Tenggara, mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan menyelesaikan konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Menegakkan perjanjian ekstradisi. Silahkan dicatat dulu adik-adik.
Kalau sudah, ini dia. Sudah di halaman 54 ya. Selanjutnya kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD atau Madrasah Ibtidaiyah halaman 56 dan 57. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. 1. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? 2. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Jawabannya ini dia. 1. Lampu LED. 2. Lampu LED karena dengan daya watt yang sama lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya jika memilih lampu neon atau bohlam maka harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Silahkan dicatat adik-adik. Adik-adik, kunci jawaban halaman 56 dan 57. Kemudian buat laporan dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang kamu lakukan. Jawabannya nama percobaan lampu hemat energi. Tujuan percobaan mengetahui jenis lampu yang paling terang, mengetahui jenis lampu yang paling hemat. Silahkan dicatat. Contoh contoh laporan percobaan pembuktian lampu hemat energi ya. Ini cuma contoh. Jadi ini dia tujuannya mengasah kreativitas dan kemampuan menganalisa alat dan bahan. 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu. Silahkan dicatat. Beberapa bobot baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel atau setengah meter, gunting isolasi, 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Habis mikir. Langkah kerja.
1. Buat tanda pada kardus untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. 2. Rangkai baterai secara seri. 3. Tempelkan saklar dan dudukan lampu di kardus sesuai titik yang telah dibuat tadi. 4. Kupas ujung kabel dengan gunting, lalu hubungkan ke kutub positif baterai. 5. Potong kabel tadi sesuai jarak baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut. Kemudian 5. Potong kabel tadi sesuai jarak baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar. 6. Ulangi langkah seperti nomor 4 dan 5 untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal dudukan lampu serta terminal dudukan lampu ke kutub negatif baterai. 7. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal dari setiap komponen. 8. Pasang setiap jenis lampu secara bergantian. 9. Amati tingkat kecerahan dari setiap lampu dan catat hasilnya bila perlu. Kesimpulan, lampu LED merupakan lampu yang menyala paling terang, sehingga lampu ini juga paling hemat dikarenakan daya watt yang sama. Lampu LED mampu menyala lebih terang. Ini dia kesimpulannya. Silahkan dicatat. Ayo renungkan, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Jawabannya bisa ya atau tidak. Kalau ya, berarti adik-adik sudah menghemat listrik. Misalnya mematikan televisi saat sudah mau tidur, ya, mematikan lampu sebagian saat sudah tidur. Apa rencanamu untuk menjadi lebih baik lagi? Tetap hemat listrik, tetap belajar, tetap berbuat baik, tetap disiplin, dan jangan boros ya, jangan
tetap hemat listrik. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan kegiatanmu hari ini di sekolah tentang pentingnya hidup hemat listrik. Diskusikan bersama orang tua tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan kebiasaan hidup hemat listrik. Silakan diskusi atau kerjasama dengan orang tua adik-adik tentang langkah-langkah dilakukan untuk melakukan kebiasaan hidup hemat listrik. Misalnya jangan cas HP saat dimaini, ya dimatikan dulu. Televisi dimatikan ya saat sudah mau tidur, saat sudah tidak menonton lagi, silakan dimatikan televisinya. Ya begitu ya adik-adik ya. Matikan lampu saat siang hari. Oke adik-adik, bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Demikianlah pembahasan lengkap kunci jawaban halaman 51 sampai 57 tema 4 kelas 6 SD. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Oke adik-adik, apabila ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar, tulis tema berapa, halaman berapa, kelas berapa, nanti kakak bantu jawab ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.